للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وتمسكوا بهذا الدين تمسك قويا فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua kenikmatan yang demikian sangat besar. Untuk itu, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni senantiasa menjalankan segala perintah Allah serta menjauhi segala larangannya semaksimal mungkin sesuai kemampuan diri kita sendiri. Kini kita tengah berada di bulan Syawal dan bulan Ramadan sudah meninggalkan kita tanpa adanya kepastian apakah di tahun mendatang kita masih bisa berjumpa dengannya, kita masih bisa menggapai keutamaan-keutamaannya, memenuhi nuansa indah yang dibawanya, ataukah justru Allah telah memanggil kita. Kita juga tidak pernah tahu dan tidak pernah akan mendapatkan kepastian apakah ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Ketidakpastian inilah yang membuat sebagian salafus salih, para ulama zaman dahulu, berdoa selama 6 bulan sejak bulan Syawal hingga Rabiul Awal agar ibadahnya senantiasa diterima oleh Allah selama di bulan Ramadan. Lalu dari bulan Rabiul Awal hingga Sya'ban berdoa agar dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan berikutnya. Setelah bulan Ramadan berlalu, orang akan terbagi menjadi beberapa bagian. Namun secara garis besar mereka terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu orang yang pada bulan Ramadan tampak bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, sehingga orang tersebut selalu dalam keadaan sujud, selalu dalam keadaan salat, selalu dalam keadaan membaca Al-Quran, bersedekah, infak, dan menangisi atas segala kesalahan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Namun itu semua hanyalah berlalu begitu saja bersama dengan habisnya bulan Ramadan, dan setelah itu ia kembali lagi bermalas-malasan dalam beribadah. Ia kembali mendatangi kemaksiatan, kembali melanggar aturan-aturan Allah, dan ia mengabaikan perintah-perintahnya Allah. Seolah-olah ia baru saja dipenjara dengan berbagai macam ketaatan, dan ia kembali terjerumus ke dalam syahwat dan kelalaian dan kemaksiatan yang ia lakukan. Maka sungguh sangat kasihan orang-orang yang demikian itu. Sungguhnya kemaksiatan itu adalah sebab dari kehancuran, karena dosa adalah ibarat luka-luka. Sedangkan orang yang terlalu banyak lukanya, maka ia mendekati kebinasaan. Banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan yang dapat menghalangi seorang hamba
untuk mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Setelah sebulan penuh kita hidup dengan keimanan, dengan Al-Quran, serta amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, tiba-tiba saja kita mengulangi perbuatan-perbuatan maksiat di masa lalu yang telah kita lewati. Mereka itulah hamba-hamba yang tidak mengenal Allah, hamba-hamba musiman yang mengenal Allah kecuali hanya pada satu musim, yaitu bulan Ramadan, atau hanya ketika ia ditimpa kesusahan ataupun musibah. Namun jika musibah dan kesusahan itu telah usai, maka ketaatannya pun ikut berlalu. Ia kembali ke dalam kemaksiatan yang dilakukannya. Na'udzubillah min dalik. Jamaah yang mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua yaitu orang-orang yang bersedih ketika berpisah dengan bulan Ramadan. Mereka rasakan nikmatnya kasih sayang Allah dan penjagaannya Allah. Mereka lalui dengan penuh kesabaran. Mereka sadari bahwa hakikat keadaan dirinya, betapa solatnya dengan sungguh-sungguh, yang mana itu menjadikan perpisahan dengan bulan Ramadan menjadi sangat sedih. Bahkan tak jarang di antara mereka yang meneteskan air mata. Dan semua itu tidak ada yang sama. Segala puji hanya bagi Allah. Di antara dua golongan yang pertama dan kedua tidaklah sama. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu yaj'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaan keadaannya masing-masing, maka Rabbmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Quran surah Al-Isra ayat 84. Para ahli tafsir mengatakan makna ayat ini adalah bahwa setiap orang berbuat sesuai dengan keadaan akhlak yang sudah biasa ia jalani. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Barang siapa yang berpuasa di siang hari di bulan Ramadan dan salat malam harinya, melakukan kewajiban-kewajiban, menahan pandangannya, menjaga anggota badannya, serta menjaga salat Jum'ah dan jamaah dengan bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan ketaatannya kepada Allah sesuai yang ia mampu, maka bolehlah ia berharap untuk mendapatkan ridha Allah, kemenangan di surga, dan selamat dari api neraka. Orang yang tidak menjadikan ridha Allah sebagai tujuannya, maka Allah tidak akan melihatnya. Jangan seperti orang yang merusak tenunan yang sudah kuat hingga bercerai-berai. Untuk itu hati-hatilah. Jangan seperti orang yang menenun dari kain tersebut lalu membuat sebuah pakaian, baju. Namun ketika semuanya telah usai, telah nampak keindahannya, maka tiba-tiba saja ia memotong kain tersebut dan ia cerai-beraikan helai demi helai benang yang sudah dengan tanpa sebab. Berhati-hatilah kita, jangan sampai seperti orang yang diberi oleh Allah keimanan dan Al-Quran, namun ia berpaling dari keduanya, dan ia lepaskan keduanya sebagai seekor domba yang dikuliti, yang akhirnya ia masuk ke dalam perangkap syaitan, sehingga menjadi orang yang merugi, orang yang terjerumus di dalam jurang yang dalam, menjadi pengikut hawa nafsu. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
di Quran surah Al-A'raf ayat 175, 176, yang artinya, dan bacakanlah kepada mereka berita kepada orang yang telah kamu berikan kepadanya ayat-ayat kami. Kemudian mereka melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai ia tergoda. Maka jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi ia cenderung kepada dunia dan menuntunkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaan mereka adalah seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkanlah lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan juga lidahnya. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kami maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Jamaah yang mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabba al-a'mali ilallahi ma dama wa in qalla." Sungguh amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus istiqomah meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana Rasulullah mengerjakan suatu amalan? Apakah ia pernah mengkhususkan sesuatu amalan tersebut sampai beberapa hari tertentu? Lantas ia menjawab, tidak. Namun beliau mengerjakan secara terus-menerus, dan siapapun di antara kalian hendaknya ia jika mampu mengerjakan sebagaimana yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa hendaklah seluruh amalan soleh, ibadah kita, kebaikan kita laksanakan secara keseluruhan tanpa pilih-pilih menurut kemampuan kita. Dan kita kerjakan secara rutin berdasarkan tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah dengan semaksimal mungkin sebisa kita. Kita menjauhi segala bentuk yang berlebihan agar jiwa selalu bersemangat dan lapang. Maka dengan ini akan tercapai segala tujuan ibadah kita dan sempurna dari berbagai segi. Supaya rutin dalam beramal, suatu amalan meskipun sedikit, jika dilakukan secara terus-menerus, itu lebih baik daripada amalan yang banyak namun terputus. Dengan demikian, amalan yang sedikit itu namun karena rutin akan memberi buah dan nilai tambahan yang berkali lipat ganda dari amalan yang banyak namun terputus. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam menjalankan amal ibadah secara terus-menerus, secara istiqomah, dan mendapatkan limpahan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Amin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا البلاء والولاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله